Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trika Yuliani, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menerangkan tentang teori fenomenologi. Teori fenomenologi istilah dalam bahasa Yunani disebut dengan phenomenon yang berarti apa yang tampak dan logos berarti studi. Dan secara istilah, fenomenologi adalah studi mengenai bagaimana manusia mengalami kehidupannya di dunia. Studi ini melihat objek dan peristiwa dari perspektif orang yang mengalaminya. Realitas dalam fenomenologi sebuah merupakan bagian dari pengalaman sadar seseorang. 3 prinsip dasar fenomenologi. Yang pertama, pengetahuan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. Yang kedua, yakni makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan makna bagi kita. Yang terakhir, yang ketiga merupakan perantara bagi munculnya makna. Kita mengalami banyak hal melalui bahasa yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan hal-hal tersebut. Kerangka-kerangka teori fenomenologi sebagai disiplin ilmu. Di antaranya A. Fenomenologi sebagai disiplin ilmu, sebuah studi mengenai struktur pengalaman atau kesadaran. B. Fenomenologi sebagai pergerakan dalam sejarah filsafat, menyatakan bahwa fenomenologi sebagai pergerakan dalam filsafat meletakkan tujuan dan arah dalam teori dan praktis yang disebut dengan pengalaman sadar. Misalnya, hubungan manusia dengan tempat ia hidup. Yang C. Fenomenologi sebagai metode. Dalam sejarah ilmu dan filsafat, salah satu pendekatan terbaik untuk memahami ruang lingkup pengalaman kesadaran manusia adalah fenomenologi. Yang D, yang terakhir, fenomenologi sebagai bidang disiplin filsafat. Fenomenologi berkaitan dengan berbagai disiplin kunci dalam filsafat diantara seperti ontologi, epistemologi, logika, dan etika. Asumsi-asumsi dasar fenomenologi. Asumsi yang pertama, penolakan terhadap gagasan bahwa para peneliti dapat bersikap objektif. Yang kedua, pemahaman yang mendalam terhadap sifat dan arti hidup terletak pada analisis praktik kehidupan yang dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya. Yang ketiga, eksploitasi manusia yang bertentangan dengan individu adalah hal sangat penting dalam fenomenologi. Yang keempat atau yang terakhir, bagaimana manusia dikondisikan dalam sebuah proses penelitian. Di sini para peneliti fenomenologi tertarik untuk mengumpulkan berbagai pengalaman sadar. Yang kelima, dasar asumsi berkaitan dengan proses fenomenologi adalah sebuah metodologi yang berorientasi pada penemuan secara spesifik, tidak menentukan sebelumnya apa yang akan menjadi tujuannya. Tipe-tipe tradisi fenomenologi. Yang pertama adalah fenomenologi eksistensial, sebuah studi yang menitikberatkan pada kehadiran manusia, termasuk di dalamnya pengalaman manusia. Yang kedua, fenomenologi historis, sebuah studi yang mempelajari bagaimana memaknai segala sesuatu yang ditemui dalam pengalaman manusia. Yang ketiga, fenomenologi hermeneutik, studi yang mempelajari asal mula makna dari berbagai hal yang berada dalam pengalaman sendiri. Yang keempat, fenomenologi konstitutif, studi yang mempelajari bagaimana kesadaran mengambil berbagai hal dalam dunia akan dengan asumsi bahwa sikap alami kesadaran adalah bagian dengan alam. Yang E, fenomenologi realistik, sebuah studi yang menitikberatkan pada pencarian esensi universal dengan berbagai hal, termasuk tindakan manusia, motif, dan diri sendiri. Yang F, yang terakhir, fenomenologi konstitutif transendental, studi yang mempelajari bagaimana suatu objek dikonstitusikan ke dalam kesadaran transendental. Apa manfaat mempelajari teori fenomenologi? Manfaat menambahkan dapat membantu memahami fenomenologi yang mencakup sejarah, varian, serta penerapannya dalam ilmu komunikasi secara umum. Mengapa penting melakukan studi fenomenologi? Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologi adalah pengalaman yang tersembunyi
dalam aspek filosofi dan psikologis. Individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dapat mengerti pengalamannya sendiri. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.